Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna ilman warzuqna fahman. Baiklah sahabat sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana ngaji buku dari Profesor Dr. Hamka yang berjudul Filsafat Hidup, yang pada malam hari ini kita sampai kepada subbab yang pertama dari bab yang kelima, yaitu sederhana. Judul subbabnya adalah sederhana, niat dan tujuan. Baiklah, sahabat sekalian, di sini Profesor Dr. Hamka memulai dengan mengatakan bahwa yang akan disederhanakan itu ialah niat dan tujuan, bukan bekas keluar. Jadi banyak orang menyangka bahwa semata-mata lantaran seorang berpakaian yang buruk-buruk atau rumahnya kurang indah, orang itu telah sederhana. Kalau dari sana hendak diukur kesederhanaan, kita tidak akan bertemu hakikat sebenarnya. Jadi sederhana itu niat dan tujuannya, bukan. Tidaklah dapat kita berpedoman kepada yang lahir menunjukkan kesederhanaan. Banyak orang-orang kaya yang termasyhur, terpandang, terkemuka di dalam masyarakat. Banyak pula penulis, penganjur, pengarang, dan ahli seni yang tidak memperdulikan pakaiannya, rumah tangganya. Bukan karena loba, tamak kepada uang, dan ingin mengumpulkan harta. Bukan pula karena bakhil, tetapi oleh karena tidak sampai pikirannya hendak menimbang perkara-perkara yang berkecil-kecil. Bagi mereka, asal sudah dapat berkhidmat kepada umum, walaupun pakaian dan kediaman itu tidak bagus kelihatannya, hingga tidak sepadan dengan kedudukannya yang ditinggikan orang, semuanya itu tidaklah menjadi kenangan kepada mereka. Jadi banyak para petinggi, orang-orang kaya yang masyhur itu, dia tidak sempat memikirkan yang pakaian, sehingga dia tidak banyak orang menilai tidak sepadan dengan kedudukannya yang ditinggikan orang dengan pakaiannya. Jadi itu tidak menjadi bagian dari yang ya. Ya. Nah, tujuan sederhana bukanlah terletak pada bentuk lahir. Bukan kemestian orang kaya dan masyhur saja. Bukan pula kemestian si fakir dan papa saja. Sederhana niat, sederhana tujuan ialah tujuan segala manusia yang berakal. Jadi kalau dia manusia berakal, maka tujuan adalah sederhana niat dan tujuan. Kaya jadi, miskin pun jadi. Masyhur atau tidak ternama, berniaga atau makan gaji, jadi tuan atau jadi kuli. Semua harus mempunyai cita-cita sederhana. Tujuan yang menengah. Warna sederhana berlainan dan berbagai ragam menurut kesanggupan tiap-tiap orang. Tetapi haruslah kontaknya yaitu niat, tempatnya tegak. Tidak usah berniat menjadi raja. Tidak perlu bercita-cita jadi orang berpangkat dengan gaji besar, akan mengharapkan bintang yang akan dihiaskan di dada. Yang perlu ialah meluruskan niat. Sebagai orang hidup, kita harus berjasa kepada kehidupan. Jadi sebagai laki-laki, kita harus tegak pada garis laki-laki. Sebagai perempuan, harus menjadi ibu, menjadi saudara perempuan yang dapat mengobati hati saudara yang laki-laki. Sebagai manusia, kita harus mempunyai kemanusiaan. Jika telah cukup kemanusiaan, walaupun kaya atau papa, termasuk atau tidak terkenal, semuanya hanya warna hidup belaka. Bukan hakikat hidup. Hakikat hidup ialah tujuan, niat suci yang sederhana itu. Jadi di sini Profesor Dr. Hamka mengingatkan kita bahwa kaya miskin itu hanyalah warna hidup belaka. Jadi yang paling penting itu adalah niat dan tujuan. Kalau kita seorang laki-laki ya harus tegak garis laki-laki. Kalau perempuan harus tegak bagaimana seorang perempuan. Itu yang dikatakan luruskan niat. Jangan sampai kita bercita-cita ingin menjadi orang kaya pada sebagainya. Sementara tidak tergambar apa yang menjadi niat dan tujuannya itu.
Laki-laki tidak tergambar kelaki-lakiannya, wanita tidak tergambar kewanitaannya. Sebab dikatakan Hamka bahwa kaya, miskin, papa, dan sebagainya itu adalah hanya warna hidup saja. Hakikat hidup ialah tujuan dan niat suci. Karena itu. Baik demikian kira-kira penjelasan tentang sederhana dalam niat dan tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.